Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, alhamdulillah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Ya, Bu. Mari kita berdoa bersama-sama, membaca doa belajarnya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga pembelajaran hari ini diberi kelancaran. Amin. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Masih semangat kan ya? Sudah siap belajar? Sudah. Nah, siapa yang ingat materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Najis. Benar sekali. Apa Mbak Nurma itu najis? Najis itu sesuatu yang dianggap kotor dan tidak suci. Iya, benar sekali. Nah, ada berapa najis itu Mbak? Ada 3. Apa saja? Mukhafafah, mubaladok, mutawasitom. Nah, pada materi hari ini kita akan belajar tentang tayamum. Mengapa kita harus belajar tayamum? Karena ketika kita sedang bepergian dan kita tidak menemukan air sama sekali, tapi kita mau melaksanakan sholat. Nah, kita bisa menggunakan tayamum. Jadi kita tidak boleh meninggalkan sholat karena alasan tidak ada air. Yang pertama, pengertian tayamum. Tayamum yaitu mengusapkan tanah atau debu ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat yang telah ditentukan sebagai pengganti wudhu dan mandi. Jadi tayamum itu, misal ini ada debu, nah itu kalian bisa tayamumnya di tembok atau di tempat manapun, pokoknya debunya itu harus dalil tentang tayamum bisa dibaca bersama-sama. Kelihatan nggak? Kelihatan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum mardan aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaa'iti aw lamastum nisaa aw tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum qalilan la'allakum tashkurun. Nah, artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka usaplah siku dan tanganmu sampai siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai mata kaki. Nah, jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit
dalam perjalanan kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Nah, dalam ayat ini sudah dijelaskan, ketika kalian sakit, ketika kalian bepergian jauh tetapi tidak menemukan air, kalian bisa melakukan tayamum. Jadi kalian tidak usah aku gak sholat, gak enak air. Gak boleh gitu ya anak-anak. Kalian harus melakukan tayamum, tidak boleh meninggalkan sholat gitu ya. Selanjutnya sebab diperbolehkannya tayamum. Yang pertama, kelangkaan air baik secara kasat mata maupun secara syara. Nah, secara kasat mata itu kalian sedang bepergian, sudah memasuki waktu sholat, itu kalian muter-muter, sudah tidak menemukan air sama sekali. Nah, itu kalian boleh bertayamum. Kemudian secara syara, nah itu airnya ada tetapi hanya mencukupi untuk kebutuhan minum saja. Nah itu kalian juga boleh bertayamum karena mencukupi kebutuhan minum itu menjaga kelangsungan hidup tuh. Jadi kalian itu boleh melakukan tayamum. Kemudian yang kedua, jauhnya air yang tersedia, yang keberadaannya diperkirakan di atas jarak 2,5 km. Misalnya kalian sedang muncak, nah, itu sumber airnya itu ada lagi dengan jarak 2,5 km. Tapi di situ sudah memasuki waktu sholat. Akan tetapi kalau kalian menempuh jarak di sumber air itu dari sana itu kalian waktunya itu sudah habis waktunya sholat. Nah kalian itu boleh melakukan tayamum. Yang ketiga, sulitnya menggunakan air baik secara kasat mata maupun secara syara. Sulitnya menggunakan air secara kasat mata itu maksudnya airnya itu ada tetapi tidak bisa dijangkau karena adanya binatang buas. Karena ketika di penjara itu kalian boleh melakukan tayamum gitu. Kalau secara syara itu kalian sakit. Nah, itu kalian khawatir kalau saya menyentuh air itu sakitnya tambah parah lagi. Nah, itu kalian juga boleh tayamum. Paham? Insya Allah. Ketentuan khusus tayamum yang pertama harus dilakukan ketika masuk waktu sholat. Nah, ketika waktu masuk sholat itu kalian itu baru melakukan tayamum, bukan ketika belum azan kurang setengah jam sekalian sudah tayamum. Itu tidak boleh ya. Jadi dilakukannya ketika masuk waktu sholat, ketika azan kalian baru tayamum. Kemudian yang kedua, jika disebabkan oleh kelangkaan air maka harus dibuktikan setelah melakukan pencarian, dan pencarian tersebut dilakukan setelah masuk waktu sholat. Nah, ketika azan kalian sudah mencari kemana-mana itu tidak menemukan air sama sekali, itu kalian boleh bertayamum. Jangan sampai meninggalkan sholat ya anak-anak. Siap Ibu. Yang ketiga, tanah yang digunakan harus yang murni, tidak bercampur dengan barang lain seperti tabung. Nah, jadi kalian itu bersuci menggunakan tanah yang suci, menggunakan debu yang suci. Nah, itu tidak boleh dicampur dengan reno-reno, tidak boleh dicampur dengan tepung. Yang keempat, yaitu tayamum hanya sebagai pengganti wudhu dan mandi besar, bukan pengganti menghilangkan najis. Nah, kalau kalian
masih mempunyai najis itu kalian dihilangkan dulu kalau tidak ada air dengan cara istinja. Praktek itu harus urut, tidak boleh mari yang pertama itu tangannya dulu, jadi harus urut mulai dari niat mengusap wajah, mengusap tangan, itu harus urut ya. Nah sekarang saya suruh 3 anak maju ke depan untuk praktek. Siapa? Mbak Norma, Mbak Indah, sama Mas Kamil. Ayo maju ke depan. Ayo Mbak, itu Mbak. Kita praktekkan tata cara tayamum seperti apa. Tadi kan sudah melihat video, pasti kalian sudah bisa. Ayo dimulai. Boleh di papan aja Mas, nggak apa-apa, di papan saja. Ya, Dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mulai Mbak. Ketek, hadapnya ke teman-teman ya. Gini. Terus buka dari muka gini ya, diusap, terus maju ke depan. Terus sama berniat. Lah betul aku. Bentar ya. Wadiranu. Awailu tayamuman istibawati sholati fardoli ma'idahaya. Kemudian ambil lagi di beda tempat. Nek Indah ambil tangan Mas. Ayo. Ini terus diputar. Nah, gerakan sama. Nah, itu tertib ya. Ya teman-teman, kesimpulannya jadi tayamum itu boleh dilakukan ketika tidak ada air sama sekali, ketika kalian bepergian jauh, ketika kalian sakit parah, itu boleh melakukan tayamum. Jadi jangan sampai meninggalkan sholat karena alasan tidak ada air. Sudah paham ya dari sini? Tugasnya minggu depan yaitu membuat video praktek tayamum, kemudian diupload di Google Drive yang nanti saya kirimkan linknya. Ya. Mungkin cukup itu pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya anak-anak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.